Ya, pemirsa, kembali bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Baby Kristami di ID Siang. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah bangunan yang dijadikan tempat usaha laundry di desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini Sabtu pagi ludes terbakar. Ya, akibat kebakaran ini satu orang meninggal dunia karena terjebak di dalam ruangan. Rumah daerah Cideng, rumah tingkat. Kebakaran hebat ini melanda sebuah rumah sekaligus tempat usaha laundry yang berada di desa Sutawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon pada Sabtu pagi. Api pertama kali terlihat di lantai bawah tempat penyimpanan pakaian. Banyaknya material yang mudah terbakar ini membuat api dengan cepat membesar dan menjalar hingga ke lantai 2. Akibat kebakaran ini, seorang pekerja laundry ditemukan tewas mengenaskan dalam kamar istirahatnya. Korban yang diketahui atas nama Hairul Maulana ini tak sempat menyelamatkan diri saat api berkobar hingga merobohkan atap bangunan. Sementara itu, dua pekerja lainnya berhasil menyelamatkan diri saat berada di lantai bawah. Kebakaran ini diduga berasal dari korsleting arus listrik. Dari konsleting listrik. Soalnya ini tempat usaha laundry. Dari bawah bangunan? Dari bawah, dari lantai 1. Oh gitu. Terus naik ke lantai atas dan korban terjebak di lantai atas di kamar. Kondisi korban? Ya pemirsa, razia parkir liar di kawasan Ben Hill, Tanah Abang, Jakarta Pusat ini diwarnai aksi protes sejumlah pemilik kendaraan. Ya pemirsa, beberapa pengendara cekcok dengan petugas menolak kendaraannya diderek. Parkir di bahu jalan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat menjadi incaran razia parkir liar. Ini juga terus memohon agar petugas memberikan toleransi. Dirinya berdalih hanya parkir sebentar untuk membeli kebutuhan sebelum melanjutkan perjalanan mengantarkan putrinya berobat ke dokter. Petugas pun akhirnya memberikan toleransi dan membiarkan wanita tersebut pergi membawa kendaraannya. Kenapa kalau memang nggak boleh parkir? Kenapa aturannya nggak dipasang? Kenapa Pak? Kenapa nggak dipasang? Dilarang Pak. Jadi gini Pak, kalau bermasalah rambu. Aksi protes juga dilayangkan seorang pria pemilik kendaraan lain. Ia menyayangkan tidak ada rambu yang menjelaskan jika dilarang parkir di daerah tersebut. Respon dari pihak masyarakat maupun warga setempat kita respon dengan baik. Tetap kita lakukan penindakan juga, tetap melakukan himbauan secara humanis, tetap kita lakukan penindakan, tidak ada kekecualian. Hanya tadi karena itu anaknya dia mau diantar ke rumah sakit, jadi ya kita kasih himbauan. Razia parkir ini sengaja digelar menyusul banyaknya aduan dari masyarakat yang merasa terganggu dengan banyaknya kendaraan parkir di bahu jalan di kawasan Ben Hill. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, Danau Toba ini menjadi lokasi event besar kejuaraan internasional F1 Powerboat. Ya pemirsa, lomba F1 Powerboat Danau Toba 2023 ini akan berlangsung selama 2 hari dimulai hari ini. Dimulai pada hari ini pemirsa dengan qualification day F1 Powerboat Danau Toba 2023, berikutnya dilanjutkan dengan race day pada hari Minggu. Lomba akan mengambil venue utama di dermaga lapangan Sisinga Mangaraja, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Hari ini ada 10 tim peserta yang mengisi line up kejuaraan internasional yang berasal dari sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, China, Prancis, Swedia, Portugal, dan juga Italia. Tidak ada tim dalam negeri yang ikut serta pada lomba perahu berkecepatan tinggi layaknya mobil F1 ini.
Ya pemirsa, untuk melihat langsung kemeriahan di sana, sudah bergabung bersama kami rekan Aries Fernando Manalu di kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Halo Aries, selamat siang. Selamat siang, Bram dan Baby. Ya, Terima kasih. di sana Aries bisa diceritakan kepada pemirsa. Saya dapat melaporkan saat ini saya lagi di lokasi venue Formula 1 Powerboat, nah yang bertempat di tempat di Teluk Balige, perairan Danau Toba ini. Nah, saat ini 20 pembalap perahu motor tersebut lagi mengikuti trek pertama dan akan nanti mengikuti balap perahu motor di antaranya 10 negara, 20 pembalap ini akan sirkuit jam pada pukul jam 11:30 ini. Nah, dan saat ini kita melihat di suasana di daerah kawasan Danau Toba ini bahwasanya ada banyak penonton yang saat ini dan banyak yang ada melihat pentas-pentas dan ada yang beberapa fotografer yang foto di situasi di lapangan sirkuit tersebut, Baby dan Bram. Halo? Ya, bagaimana persiapan untuk besok hari? Untuk balapan sendiri seperti apa, Aris? Nah, saat ini persiapan untuk besok, ketepatannya besok ini ada mendapatkan kejuaraan untuk juara 1 dan sampai juara 10 besar nih, Bram. Nah, dan saat ini kita melihat nih, kita akan ada kedatangan tamu-tamu besar. Nah, seperti ada dari kepresidenan dari Selandia Baru dan ada dari beberapa negara lain, kedutaan-kedutaan yang akan datang juga. Nah, untuk melihat hari hanya sampai di hari besok, Bram. Ya, Aries, di sana bagaimana antusias warga? Apakah sudah ada warga yang meramaikan di sekitaran arena F1 Powerboat? Terima kasih, Baby. Nah, saat ini kita baru melihat banyak sekarang masyarakat memakai tenda-tenda yang tidak mendapatkan penginapan ataupun homestay karena saat ini kan di lokasi kawasan Kabupaten Toba ini sudah penuh. Nah, sehingga mereka membuat tenda-tenda di kawasan untuk berdekatan dengan venue Powerboat ini, Baby. Baik, terima kasih banyak rekan Aries Fernando Manalu langsung dari kawasan wisata Danau Toba, Sumatera Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Seorang pria keluarga pasien memukul perawat di Rumah Sakit Prima Jaya Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, pemukulan ini dipicu pelaku yang tak terima karena dilarang masuk ke ruang IGD saat jam besuk sudah habis. Kamera pengawas merekam momen saat seorang pria keluarga pasien adu mulut dengan petugas keamanan Rumah Sakit Primaya Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, Banten. Tak lama kemudian seorang perawat muncul dan kembali adu mulut dengan pria tersebut. Namun tiba-tiba pria tersebut memukul perawat hingga nyaris jatuh. Belakangan diketahui aksi pemukulan dipicu pelaku yang emosi karena ditolak masuk ruang IGD untuk menjenguk keluarganya. Padahal saat itu jam besuk sudah habis. Pada tanggal 5 Februari sekitar jam 23 ya Pak ya, dari sisi pelayanan kan kita memang sudah tidak ada jam besuk. Nah, ya mungkin kita sebut mungkin oknum ya, mungkin dari keluarga pasien ini yang ada pemaksaan untuk masuk di jam besuk. Sementara dari security juga sudah menjelaskan mengenai ketentuan jam besuk itu dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, sudah dijelaskan dengan cukup asertif juga, namun keluarga memang tetap meminta untuk masuk. Nah, akhirnya perawat kami kan membantu untuk inisiatif, membantu menjelaskan ulang kepada keluarga pasien. Namun keluarga pasien sepertinya masih keras, insist untuk masuk dan tanpa diduga terjadi tindakan kekerasan terhadap perawat. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka lebam di wajah kiri. Korban yang didampingi pihak rumah sakit kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Pasar Kemis.
Kasus sudah masuk tahap penyidikan, namun pelaku belum ditahan. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan.